Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kalau saja ini bukan perintah dari kepala keluarga, mungkin mereka sudah meninggalkannya sendirian. Sial, ucap Long Qiao dengan kesal. Sepupu, mari kita serang bersama-sama. Dengan begitu, kita pasti bisa mengalahkan naga itu, ucap Long Niu yang sudah mendekat ke arah Long Qiao. Cih, kalian, gumam Long Qiao. Mengaum. Belum selesai Long Qiao berbicara, naga tengkorak itu sudah menyerang mereka. Tetapi sekarang, sebuah sinar muncul dari mulut tengkorak naga itu, dan sinar itu menyerang lurus ke arah Long Qiao dan yang lainnya. Tidak cepat menghindar, ucap Long Niu. Dia meraih tangan Long Qiao, dan kemudian menariknya menjauh dari tempat serangan. Bang! Walaupun mereka berhasil menghindarinya, tapi mereka tetap terkena getaran ledakan serangan naga itu. Crot! Sial, naga ini kuat sekali, ucap Long Hei sambil menghapus darah di mulutnya. Mari kita serang bersama-sama. Sepupu, ikuti perintahku, ucap Long Niu. Cih! Long Qiao tampaknya kurang suka diperintah oleh orang lemah. Setelah itu, semuanya bergabung dan menyerang naga itu. Akhirnya mereka semua dapat menyeimbangi serangan naga itu, dengan cara bergabung bersama untuk menyerang naga tengkorak itu. Melihat hal ini, itu membuat Lin Tian menjadi agak kagum dengan perintah yang diberikan oleh Long Niu. Lin Tian berpikir bahwa, kalau Long Niu cocok untuk jadi pemimpin tim ini. Tetapi saat mereka sudah di atas angin, Long Qiao yang merasa kalau naga itu sudah melemah, dia malah keluar dari barisan yang ditetapkan oleh Long Niu. Sepupu, jangan, ucap Long Niu. Teriakannya itu tampaknya sudah terlambat, karena Long Qiao sudah maju dan mengeluarkan teknik pedangnya tepat di atas tengkorak kepala naga itu. Matilah, tebasan bulan, ucap Long Qiao. Slash. Tebasannya mengenai kepala naga itu, dan kemudian menghancurkan kepalanya. Lihatlah, naga ini sungguh lemah, ucap Long Qiao dengan sombongnya. Tapi baru saja dia mengatakan hal itu, kepala naga yang pecah itu kembali utuh. Mengaum. Sepupu, awas, teriak Long Niu. Ini tidak mungkin, ucap Long Qiao yang ketakutan. Cakar naga itu segera menyerang Long Qiao, dan di saat itu juga, Long Niu muncul di depan Long Qiao untuk menahan serangan cakar itu dengan sekuat tenaganya. Bang! Pedang Long Niu pun hancur, dan dia terhempas ke belakang bersamaan dengan Long Qiao yang berada di belakangnya. Saudara Niu, teriak yang lain. Aku tidak apa-apa, balas Long Niu. Tetapi dari kelihatannya, itu ada luka cakar yang besar di badannya. Dan sedangkan Long Qiao, dia hanya terkena getaran serangan itu saja. Jadi, dia aman dan tidak terluka. Melihat hal itu, Long Hei dan lainnya menjadi agak kesal. Tapi mereka tidak punya waktu untuk hal itu, dan terus menyerang naga itu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Pu. Sial, aku juga tidak tahu. Jika saja saudara Niu tidak terluka, mungkin kita bisa kabur atau bertahan lebih lama. Tetapi sekarang, ucap Long Ao sambil melihat ke arah Long Niu dan Long Qiao berada. Long Niu sudah tidak kuat untuk berdiri, dan hanya bisa duduk sambil melihat ke langit. Sedangkan untuk Long Qiao sendiri, dia masih ketakutan. Karena pada saat itu jika Long Niu tidak melindunginya, mungkin saja dia telah mati. Tidak, teriak Long Hei yang terhempas oleh cakar naga itu. Saat Long Hei akan membantu menyerang lagi, dia merasa ada tangan yang memegang pundaknya. Dan di saat itu juga, sebuah suara terdengar di telinga Long Hei. Gunakan kekuatan penuhmu, dan aku akan membantumu, ucap Lin Tian yang menyentuh pundak Long Hei. Hah, saudara Lin, ucap Long Hei dengan suara yang pelan. Benar, ini aku, jangan katakan kepada siapapun kalau aku ada di sini. Apakah kamu mengerti? Tanya Lin Tian. Iya, aku tidak akan memberitahu yang lain, balas Long Hei.
Dia yakin itu adalah Lin Tian, tapi alasan mengapa dia bersembunyi, Long Hei tidak mengetahuinya. Tetapi dia tampak senang, ternyata Lin Tian membantu mereka. Karena dia yakin kalau Lin Tian sangat kuat, dan dia juga sangat bersyukur atas bantuan Lin Tian. Dengan pil yang dia berikan kepada ayahnya, pil itu telah menyembuhkan lukanya. Karena kalau tidak, mana mungkin dia bisa di sini. Cepatlah, gunakan kekuatan penuhmu, dan aku akan membantu menyalurkan kekuatanku ke dalamnya, ucap Lin Tian. Siap, balas Long Hei. Long Hei lalu bersiap-siap untuk menggunakan tombaknya, dan dia menghentakkan tombaknya ke langit dan berteriak. Teknik tombak naga petir, teriak Long Hei. Wah, nama teknik yang cukup bagus, ucap Lin Tian. Lin Tian juga menggerakkan tangannya, dan ki yang kuat segera masuk menuju naga petir yang terbentuk di langit. Pada awalnya, ukuran naga itu hanya seukuran 6 meter. Tetapi akibat bantuan tenaga Lin Tian, naga itu berubah menjadi sangat besar. Kalian, cepat menyingkirlah, ucap Long Hei kepada teman-temannya. Saat mereka mendengar teriakan Long Hei, yang lain pun segera menjauh dari naga tengkorak itu. Matilah, dan jangan kembali lagi. Teriak Long Hei sambil mengayunkan tombaknya ke arah naga tengkorak, dan naga petir yang besar itu langsung melesat ke arah naga tengkorak itu. Mengaum. Wush. Bang. Mengaum. Naga tengkorak itu menjerit dengan keras. Kerangkanya mulai retak secara perlahan, dan retakannya itu menjalar dari kepalanya sampai ke ekor naga itu. Krek. Krek. Bang. Seluruh kerangka naga itu hancur berkeping-keping akibat serangan naga petir itu. Huf, berakhir, ucap Long Hei dengan senang. Terima kasih saudara Lin, ucap Long Hei dengan pelan. Iya, ingatlah, ini adalah rahasia kita, dan jangan katakan kepada siapapun. Apalagi dengan Long Qiao, aku akan tetap mengikuti kalian dari kegelapan, ucap Lin Tian mengingatkan Long Hei. Setelah itu, suara Lin Tian menghilang dari sana. Tenang saja saudara Lin, balas Long Hei dengan pelan. Huf, akhirnya selesai, ucap Long Hei dengan pelan. Untung saja Lin Tian membantunya. Karena jika tidak, mungkin mereka sudah mati sejak lama karena naga itu. Saudara Hei, kamu sungguh kuat, ucap Long Ao. Hahaha, itu hanya kebetulan. Aku diberikan sesuatu oleh ayahku sebelum pergi, dan itu hanya bisa digunakan sekali, ucap Long Hei yang mencoba membuat alasan. Oh, seperti itu ya, aku tidak pernah menyangka kalau tetua benar-benar mempunyai benda seperti itu, ucap Long Hun. Iya, mari kita lihat keadaan saudara Niu, ucap Long Hei. Lalu setelah itu, mereka turun untuk melihat kondisi Long Niu. Saat melihat kondisi Long Niu, mereka semua bisa melihat dengan jelas lukanya Long Niu. Saudara, kau baik-baik saja? Tanya Long Hun. Tidak masalah, ini hanya luka kecil saja, balas Long Niu. Syukurlah, ucap mereka. Long Hei, teriak Long Qiao dengan marah. Ada apa? Balas Long Hei dengan sedikit kesal. Kalau bukan karena wanita ini, saudaranya tidak akan terluka. Dia selalu berpikir, kenapa wanita ini harus menjadi nona keluarga mereka. Jika dia bisa, dia ingin sekali memukul wanita ini dan memberikan pelajaran kepadanya. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan seperti itu dari awal, teriak Long Qiao dengan marah. Apa maksudmu? Bukankah kamu yang membuat masalah duluan saat itu? Balas Long Hei dengan marah. Kamu jelas-jelas memiliki kekuatan seperti itu, jika kamu memakainya sejak awal, maka kita tidak terluka dan repot-repot seperti ini. Ucap Long Qiao dengan keras. Mendengar ucapannya, itu membuat semua orang di sana menjadi sedikit mengerutkan keningnya, dan mereka merasa kalau wanita ini sungguh tidak memiliki moral. Tetapi berbeda dengan Long Niu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Bagaimanapun juga, Long Qiao adalah sepupu perempuannya. Dia tiba-tiba saja memikirkan sikap kakaknya Long Aotian, yang saat ini bebas dan juga tidak terkendali.
Walaupun begitu, dia selalu mementingkan keluarganya sendiri daripada dirinya. Dia juga tidak akan menggunakan status sosialnya untuk menggertak atau memerintah orang lain. Karena jika tidak, bagaimana mungkin kalau Long Qiao yang menggantikan posisinya untuk masuk ke sini? Kamu. Saat Long Hei akan membalasnya, dia mendengar sebuah bisikan, dan itu membuatnya sedikit menggenggam tangannya dengan keras. Lalu, dia kembali mencoba untuk menenangkan dirinya. Sudahlah, beristirahatlah sebentar. Setelah aku sembuh, mari lanjutkan perjalanannya, ucap Long Niu. Baiklah, balas mereka semua. Long Qiao hanya duduk dan tidak memperdulikan yang lain, dan dia berada agak jauh dari mereka semua. Sikap sombongnya telah kembali lagi, lalu Long Hei dan yang lain ketika melihat hal itu, mereka merasa sedikit kesal. Itu dikarenakan dia tidak mau meminta maaf kepada Long Niu dan yang lainnya, karena sikap cerobohnya sendiri. Namun anehnya, saat Long Hei berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan Long Niu dengan cepat, sebuah pil langsung muncul di tangannya. Melihat hal itu, Long Hei tersenyum dan mendekat ke arah Long Niu. Saudara Niu, telanlah, ucap Long Hei. Ini, seru Long Niu. Sudah, telan saja, ucap Long Hei dengan memaksa. Baiklah, balas Long Niu. Karena paksaan Long Hei, dia akhirnya menelan pil tersebut. Setelah menelannya, kekuatan dan lukanya mulai pulih. Berikan aku pil itu juga, ucap Long Qiao dengan sombong. Aku sudah tidak punya, balas Long Hei sambil berbalik, dan kemudian duduk kembali di sana. Kamu, seru Long Qiao. Akhirnya, karena tidak mendapatkan pil yang dia inginkan, Long Qiao hanya bisa diam dan duduk dengan tenang sambil menyembuhkan dirinya. Setelah lebih dari 1 minggu, luka mereka semua telah sembuh. Memang agak lama menyembuhkan luka dan energi mereka, karena pertempuran dengan naga tengkorak itu. Setelah benar-benar sembuh, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus mengelilingi tempat itu, agar mereka bisa menuju tempat koordinat untuk menggunakan token tersebut. Hampir 1 tahun di dalam sejak mereka masuk, dan di dunia luar, itu baru setengah bulan berlalu. Tetapi para tetua dan keluarga naga masih menunggu mereka untuk keluar. Kepala keluarga, di mana Lin Tian? Tanya tetua agung. Oh, dia sedang berlatih. Kemarin aku ingin masuk ke kamarnya, tapi tidak bisa, balas Long Hutian sambil mendesah. Oh, anak itu cukup rajin juga ya, balas tetua pertama sambil tersenyum. Hanya tetua kedua yang diam, dan tidak berbicara kepada yang lainnya. Tetapi di wajahnya, itu ada senyum menakutkan yang terlihat dengan jelas. Kalian tunggu saja, anak-anak yang kalian banggakan itu, pasti akan lenyap di dalam tempat itu, ucap tetua kedua di hatinya. Kembali di dalam tanah rahasia itu. Seharusnya setengah tahun lagi kita bisa sampai ke tempat itu, dan kita bisa menggunakan token ini untuk masuk ke tingkat selanjutnya, ucap Long Niu. Semoga saja, balas Long Hei. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui rintangan yang sulit. Tentu saja, itu karena komunikasi Long Hei dan Lin Tian. Lin Tian telah membunuh monster-monster yang kuat di sana, itu untuk membantu melancarkan perjalanan mereka. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, itu akan memakan waktu selama itu untuk sampai ke pusat area. Ini, dia hanya bisa menunggu saja sambil memantau mereka semua di dekatnya. Dalam setengah tahun lagi di dalam ruang rahasia. Mereka akhirnya hampir sampai di tempat yang bisa menggunakan token tersebut. Terlihat ada yang senang di wajah mereka, karena mereka bisa masuk ke makam para leluhur. Long Qiao juga terlihat sangat bahagia, karena dengan token yang ada di tangannya, maka dia bisa masuk lebih jauh ke makam leluhur daripada yang lain. Lihat saja nanti, setelah aku mendapatkan warisan leluhur, aku akan menghukum pemuda itu dan juga kalian yang berani melawanku, pikir Long Qiao. Saudara Niu, sepertinya kita hampir sampai, ucap Long Muer dengan senang. Iya,
Ahim ya, berapa lama aku bisa berlatih di dalam sana ya, pikir Long Sun. Hahaha, itu tergantung kepada diri kita saja, balas Long Hei. Oh iya, apakah kalian tidak melihat Long Chu selama perjalanan ini? Tiba-tiba saja Long Hun bertanya, karena dia sudah penasaran dari sejak pertama masuk, orang itu sudah tidak mengikuti mereka. Sudah biarkan saja, yang penting kita bisa sampai ke sini. Mungkin dia juga sudah di sini, balas Long Niu. Mendengar ucapannya, yang lain hanya mengangguk. Lalu, setelah sampai di tempat itu, mereka berdiri di sana sambil menunggu perintah selanjutnya dari Long Niu. Saudara, bagaimana sekarang? Tanya Long Hei. Long Hun, kamu pergilah duluan, ucap Long Niu. Oke, bakas Long Hun sambil mencoba menghancurkan tokennya. Tetapi yang anehnya adalah, tokennya tidak bisa hancur. Dia pun mencoba lebih keras lagi, tapi itu tidak bisa. Bagaimana mungkin tidak bisa? Ucap Long Niu. Seharusnya token itu sudah hancur jika dimasukkan ki ke dalamnya, tapi tidak dengan token yang ada pada Long Hun. Akhirnya yang lain juga mencobanya, tapi itu juga tidak berhasil. Bagi mereka, hal itu sangatlah aneh. Bahkan Long Qiao juga merasa aneh, ketika dia melihat token mereka tidak bisa hancur. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Long Hun. Ini, tampaknya Long Hei tidak bisa menjawabnya. Sebuah suara muncul di telinga Long Hei, dan itu membuat Long Hei menjadi sedikit pucat. Melihat wajah Long Hei, orang-orang di sana merasakan sepertinya ada yang salah. Hahaha, apakah kalian bingung kenapa tidak bisa menghancurkan tokennya? Ucap seseorang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, dan itu membuat semua orang menjadi kaget. Mereka melihat ke arah depan suara itu berasal, dan melihat pemuda yang tak lain adalah Long Chu. Long Chu, kamu, teriak Long Niu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.